Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan implikasinya terhadap pembelajaran SKI di MA. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nurma Astriana Hanifah, dan kedua teman saya, Firmaya Agustina dan Ana Nur Azizah. Pada kesempatan kali ini kami membaginya menjadi 4 subbab. Yang pertama, pengertian perkembangan peserta didik. Kedua, tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, faktor-faktor perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, implikasi perkembangan peserta didik dalam pembelajaran SKI. Nah, yang pertama di sini yaitu definisi perkembangan peserta didik. Sebelum menuju pada definisi perkembangan peserta didik, mari kita kupas terlebih dahulu apa sih pengertian dari perkembangan. Nah, perkembangan atau development adalah bertambahnya skill atau kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang menjadi lebih kompleks dengan pola yang teratur. Nah, perkembangan ini itu menyangkut tentang adanya proses diferensiasi dari jaringan tubuh, sel-sel tubuh, organ, dan sistem organ, yang mana sistem-sistem tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya ada beberapa ahli, yaitu Lefrancois, Witherington, dan Hurlock yang mendefinisikan perkembangan itu adalah proses yang dialami oleh individu menuju pada tingkatan kedewasaan yang mana berlangsung secara sistematik, progresif, dan berkesinambungan. Nah, di mana proses tersebut terjadi pada aspek psikis dan juga aspek fisik. Nah, jadi secara sederhananya perkembangan itu merupakan perubahan dalam penyempurnaan fungsi yang terus terjadi hingga akhir hayat setiap individunya. Nah, selanjutnya peserta didik. Nah, sebenarnya setiap individu yang terlibat dalam aktivitas pendidikan, terutama pendidikan formal, maka disebut dengan peserta didik. Dalam bahasa Indonesia sendiri ada tiga sebutan, yaitu murid, anak didik, peserta didik. Nah, di mana setiap dari sebutan tersebut ternyata memiliki makna di belakangnya. Nah, sebutan murid itu dipopulerkan oleh kalangan sufi karena menunjukkan kepatuhan murid kepada gurunya. Sedangkan sebutan anak didik itu mengandung makna bahwa seorang guru itu mendidik muridnya bagaikan anaknya sendiri. Dan sedangkan sebutan peserta didik itu merupakan bentuk penekanan bahwa pentingnya partisipasi murid dalam proses pembelajaran. Nah, jadi setelah mengetahui definisi dari perkembangan dan peserta didik, sehingga dapat difahami ya bahwa perkembangan peserta didik itu merupakan perubahan yang terjadi pada siswa secara progresif, yang mana menunjukkan cara organisme atau cara individu itu dalam bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya, kenapa sih seorang pendidik itu perlu untuk memahami perkembangan peserta didik? Nah, ada beberapa alasan mengenai kenapa sih seorang pendidik harus atau perlu paham tentang perkembangan peserta didik. Nah, di antaranya ada beberapa alasan. Yang pertama, karena pendidik perlu memahami dan mengetahui dasar-dasar hukum perkembangan anak dan perilaku manusia. Alasan yang kedua, karena pendidik perlu memiliki keterampilan minimal, yang mana keterampilan tersebut digunakan dalam rangka mempelajari minat,
mempelajari kemampuan dan tingkat kesiapan belajar pada setiap peserta didiknya. Nah, selain itu juga untuk mempertimbangkan nilai psikologis dari berbagai prosedur pembelajaran. Nah, sehingga nilai-nilai psikologis itu dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas ketika mengajar. Kemudian juga pendidik perlu untuk memiliki kemampuan analisis dan menilai cara belajar peserta didik dari segi kelemahan ataupun kelebihannya. Nah, jadi memang tujuannya ya supaya pendidik itu sendiri lebih paham akan peserta didiknya, sehingga proses pembelajaran yang terjadi akan dapat dijalankan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan, yaitu pemahaman peserta didik. Nah, untuk remaja awal sendiri itu dimulai dari usia 10 sampai 12 tahun, yang mana di tahap ini itu anak masih bingung akan perubahan-perubahan yang ada dalam dirinya, baik itu dari segi fisik maupun dari psikis. Di sini mereka itu lebih peka terhadap pikiran-pikiran baru, misalnya kayak mudah tertarik terhadap lawan jenis. Kalau tahapan remaja ini dimulai dari usia 13 sampai 15 tahun, yang mana mereka itu memasuki usia yang memiliki kecenderungan sifat senang apabila disukai teman-temannya, dan suka kepada teman yang memiliki sifat yang sama dengan mereka. Nah, Suprapto sendiri mengungkapkan bahwa anak usia 12-15 tahun ini memiliki jiwa yang kurang nyaman di tubuhnya karena ketidakseimbangan yang baru dirasakan mereka. Mereka pada tahap ini itu sedang mencari-cari jati diri mereka dalam keluarga. Misal apabila mereka diberi sebuah tanggung jawab, namun mereka itu belum mampu untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Kemudian mereka juga kecenderungan memiliki kepekaan sosial yang tinggi, misalnya memiliki dorongan untuk mencari ketenaran di kalangan teman-temannya, seperti itu. Nah, untuk mereka yang mulai menginjak usia 16-19 tahun, terlihat pencapaian mereka yang akan dirasakan adalah yang pertama, ketertarikan atas fungsi intelektual, sehingga mereka itu tertarik akan ilmu-ilmu yang ingin mereka pahami. Kemudian sangat ingin mendapat pengalaman-pengalaman baru di sekitar mereka. Kemudian mulai menyeimbangkan ego mereka dengan kepentingan orang lain. Tahapan yang ketiga itu remaja akhir. Nah, pada tahapan ini itu dimulai ketika anak berusia 16 sampai 19 tahun. Terlihat pencapaian yang mereka rasakan itu ketertarikan atas fungsi intelektual. Misalnya mereka itu tertarik terhadap ilmu-ilmu yang belum mereka pahami. Jadi mereka itu sangat tertarik untuk mendalami ilmu tersebut. Kemudian sangat ingin mendapat pengalaman baru, mulai menyeimbangkan ego sendiri dengan kepentingan orang lain. Nah, memasuki masa pubertas, mereka banyak sekali mengalami perubahan baik dari fisik maupun psikis, yang mana ini akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor bagi peserta didik. Yang pertama adalah pengaruh kognitif. Untuk pengaruh kognitif terlihat dari kemampuan berpikir mereka dalam pembelajaran. Pola pikir mereka yang hampir menyerupai orang dewasa menjadikannya mulai suka atas masalah-masalah yang kompleks. Nah, di sini terdapat tahapan perkembangan kognitif menurut usia mereka, mulai dari tahap 0 sampai 2 tahun. Yang mana pada umur tersebut perkembangan kognitifnya itu masih mengingat, meniru, gerak refleks, dan berpikir secara sederhana. Setelah itu tahapan pada umur 2 sampai 7 tahun, yang mana
Perkembangan kognitif itu meliputi berpikir dan mengolah dan mengembangkan bahasa. Dilanjut dengan usia 7-11 tahun, yang mana perkembangan kognitifnya ialah memecahkan masalah dan membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Juga ketika mereka menginjak usia 11 tahun sampai 19 tahun, maka kemampuan kognitif mereka sudah dapat memasukkan pengalaman-pengalaman baru dari luar, kemudian mampu memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan mengembangkan kepribadian mereka. Jadi kemampuan berpikir usia remaja sudah mampu berpikir secara sistematik dalam memecahkan suatu masalah. Namun kebanyakan seorang remaja usia yang masih muda dalam mengambil suatu keputusan itu masih cenderung kurang terampil. Sedangkan remaja yang usianya lebih tua menginjak 16-19 tahun itu dalam keterampilan pengambilan keputusan itu lebih unggul, seperti dalam memilih teman, dalam memilih cita-cita yang mereka inginkan. Perkembangan peserta didik juga berpengaruh pada perkembangan afektif. Nah, kecakapan yang dimiliki dari ranah afektif akibat dari pengaruh juga dari kemampuan berpikir mereka terhadap pengetahuan yang didapatkannya. Ketika memasuki usia remaja, mereka akan mengendalikan emosi mereka, sehingga setiap kali emosi bangkit, mereka tidak akan menunjukkan emosi secara langsung, ya, secara meledak-ledak, tetapi mereka lebih tidak ingin diajak bicara dengan nada tinggi. Ketika ditanya apa masalah mereka, kemudian mereka juga menggerutu. Nah, untuk perkembangan peserta didik yang berpengaruh pada psikomotor, itu perkembangan psikomotor ini akan bergerak melaju seiring dengan perkembangannya bentuk tubuh laki-laki dan perempuan. Laki-laki dibanding perempuan memiliki tingkat laju lebih pesat dalam perkembangan psikomotor. Mereka laki-laki cenderung akan lebih meningkat dalam hal kelincahan dan kekuatan. Maka dari itu, di sini peserta didik harus menyesuaikan bagaimana menciptakan model pembelajaran yang menyenangkan, sehingga mereka tidak menjadi bosan dengan belajar seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal yang pertama yaitu kecerdasan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kecerdasan itu terdapat 9 macam, ya. Ada kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, naturalistik, dan lain sebagainya. Apa sih yang mempengaruhi kecerdasan itu? Tentu yang paling berpengaruh adalah gen dari orang tua. Jadi misalnya jika orang tua memiliki kapasitas kecerdasan intrapersonal yang tinggi, nah biasanya juga akan diturunkan kepada anaknya atau menurun kepada anaknya. Nah, selain dari gen orang tua, yang mempengaruhi juga dari kesempatan dan juga peluang. Jadi misalnya jika anak memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki kapasitas yang tinggi pada kecerdasan musikal misalnya, nah akan tetapi dia ini tidak diberikan kesempatan atau tidak diberikan ruang untuk mengasah, untuk menampilkannya kepada banyak orang, nah maka kemampuannya itu akan tidak bisa berkembang seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada bakat khusus. Nah, jadi bakat setiap anak itu pasti memiliki bakat yang berbeda. Nah, meskipun sama, tetapi tingkat kapasitasnya itu pasti berbeda. Ada yang barangkali lebih unggul atau satunya itu tidak lebih unggul dari yang temannya atau saudaranya. Bahkan
dalam suatu keluarga itu anak pertama tidak selalu memiliki bakat yang sama dengan anak yang kedua atau kebalikannya seperti itu. Nah, tentu bakat sendiri yang mempengaruhi juga dari gen orang tua. Nah, jadi memang antara kecerdasan sebelumnya dengan bakat ini masih berkesinambungan ya, masih ada sangkut pautnya. Nah, kemudian yang ketiga, keterkaitan kecerdasan, bakat, dan prestasi. Nah, jika memang anak atau individu itu memiliki suatu kecerdasan, kemudian diberikan ruang untuk mengasah, untuk mengembangkan, maka akan menjadikan kepercayaan diri kepada anak tersebut untuk menunjukkan kepada orang lain, kemudian mengikuti perlombaan, sehingga dapat menjadi sebuah prestasi baginya, mendapatkan kejuaraan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari ketiga faktor internal tadi, dari kecerdasan, bakat khusus, keterkaitan, kecerdasan, bakat, ke prestasi, itu dapat difahami bahwa yang paling mempengaruhi yang pertama adalah gen orang tua, kemudian juga kesadaran orang tua akan kecerdasan anaknya, yang kemudian apakah orang tua tersebut memberikan ruang kepada anaknya untuk mengembangkannya atau tidak, itu juga mempengaruhi. Dan juga kesempatan atau peluang yang diberikan oleh orang tua, lingkungan sekitarnya, guru-guru yang ada di sekolah, dan lain sebagainya. Yaitu faktor eksternal. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik sebagai berikut. Nah, di dalam PPT ini terdapat 3 faktor ya. Yang pertama ada kesehatan dan nutrisi, yang kedua ada peran keluarga, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, yang pertama di sini adalah kesehatan dan nutrisi. Pada faktor eksternal kesehatan dan nutrisi ini kemungkinan bisa terjadi pada saat kehamilan, yang mana seorang ibu ketika hamil mengalami keracunan baik itu dari makanan atau terserang penyakit yang dapat membahayakan kandungannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya nutrisi dan stimulan yang diberikan dari luar pun itu sangat berpengaruh. Maksudnya yaitu semasa kehamilan, asupan makanan dan perawatan bagi seorang ibu yang hamil itu sangat penting dan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Nah, selain nutrisi, ketenangan dalam ibu hamil itu juga sangat dibutuhkan. Dan dalam arti gini, selama kehamilan ibu itu tidak perlu untuk memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan atau hal-hal yang tidak penting. Karena apa? Karena hal ini tuh juga dapat berakibat pada perkembangan si janinnya. Kedua yaitu faktor peran keluarga. Nah, pada faktor peran keluarga ini sangat memiliki peran yang sangat penting ya, yang mana keluarga juga dapat mempengaruhi pada pembentukan karakter bagi anggota keluarganya, terlebih pada anak-anaknya. Apakah keluarga ini dapat memberikan kasih sayang, perhatian, serta tanggung jawabnya dalam membimbing dan mendidik anaknya atau bahkan sebaliknya. Pastinya hal tersebut itu tidak semua keluarga melakukan tanggung jawabnya secara utuh, sebab terdapat orang tua yang tidak memberikan kenyamanan itu kepada anaknya, dikarenakan terpicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, di mana keluarga di sini memiliki beberapa fungsi, yaitu ekonomi, pendidikan, biologis, perlindungan, tempat bersosialisasi, religius, dan fungsi rekreatif. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Nah, salah satu faktor lingkungan yaitu sekolah, di mana sekolah ini merupakan lingkungan yang dapat memberikan keterlibatan anak dalam perkembangannya. Misalnya seperti relasi pendidik terhadap peserta didik, terus relasi peserta didik terhadap peserta didik, dan relasi orang tua kepada guru. Oleh karena itu, adanya relasi ini dapat memberikan ruang bagi guru, orang tua, maupun peserta didik dalam menjalankan aktivitasnya secara bersama-sama. Tentu ini bukanlah hal yang mudah
untuk dilakukan. Akan tetapi hal ini dapat dikondisikan berdasarkan dengan kebutuhan. Dengan demikian, dalam faktor eksternal lingkungan ini juga pastinya memiliki pengaruh, baik itu pengaruh dari sisi positifnya maupun dari sisi negatifnya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang implikasi perkembangan peserta didik dalam pembelajaran SKI. Nah, sebelum kita bahas bagaimana sih implikasi perkembangan peserta didik dalam pembelajaran SKI itu, nah di sini telah dijelaskan dalam KMA 183 pada tahun 2019 bahwasanya pembelajaran SKI menitik beratkan pada kemampuan pengambilan hikmah atau ibrah dari berbagai hal seperti sejarah Islam, meneladani tokoh, serta menyangkut pautkan dengan fenomena sosial, budaya, politik, iptek, dan seni, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang mana hal ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban Islam pada masa kini dan pada masa yang akan datang nantinya. Sebagaimana diketahui, SKI merupakan salah satu rumpunan atau pemaparan dari mata pelajaran PAI, di mana mata pelajaran PAI ini biasanya digunakan di lembaga pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA, dan tingkat perguruan tinggi umum. Sedangkan untuk mata pelajaran SKI sendiri ini pada dasarnya itu digunakan di lembaga pendidikan yang berbau keislaman, misalnya seperti MI, MTS, MA, dan lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi keislaman, yang mana mata pelajaran SKI ini sangat berkaitan erat dengan catatan peristiwa sejarah. Adapun beberapa implikasi perkembangan peserta didik dalam pembelajaran SKI sebagai berikut. Yang pertama adalah implikasi bahan ajar. Bahan atau materi sejarah yang dipelajari siswa dari pembelajar sejarah hendaknya menguraikan suatu peristiwa sejarah, tidak saja mengungkapkan pengetahuan tentang apa, siapa, dan di mana. Akan tetapi lebih ditujukan mengetahui mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi serta alasan-alasan yang mendasari peristiwa tersebut. Yang mana bahan ajar di sini menjadi bahan utama yang menjadi bahan pelajaran bagi peserta didik. Di ruang belajar sejarah, tentu peserta didik itu tidak hanya mempelajari informasi terkait data dan cerita pada masa lampau saja, akan tetapi juga mempelajari bagaimana hidup secara sejarah. Nah, tadi juga telah disinggung bahwa sejarah itu tidak hanya menyampaikan pengetahuan perihal apa, siapa, dan di mana, akan tetapi lebih diarahkan memahami mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi serta sebab-sebab apa yang dapat melandasi peristiwa tersebut. Dengan demikian, bahan ajar sejarah ini disediakan guna dipelajari peserta didik harus memuat ide dan nilai yang ingin dimajukan pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua yaitu implikasi proses pembelajaran. Nah, perlu diketahui bahwasanya proses pembelajaran yang baik yaitu dengan dilakukan secara seimbang. Dalam arti keduanya yaitu peristiwa dan ilmu ini harus berjalan dengan seiringan dan diberikan stimulan kepada peserta didik. Sebagai contohnya seperti inquiry, terus belajar kelompok serta pembelajaran konstruktivisme. Sebelum kita membahas mengenai contoh-contohnya, perlu diketahui bahwasanya kemampuan peserta didik pada bidang SKI itu tidak dapat dinilai dan diukur berdasarkan dengan menghafal fakta dari sejarah saja, kan, tetapi lebih dari itu. Misalnya cara berpikir sejarah meliputi kemahiran dalam materi, terus kemampuan dalam mengambil ibrahnya, serta dapat mempraktikannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Pada faktanya juga, sejarah ini memiliki peristiwa yang sangat penting guna ditujukan kepada peserta didik, sebab fakta dan peristiwa itu menjadi objek dasarnya dalam menciptakan wawasan sejarah. Sebagai contohnya, yang pertama adalah inquiry. Nah, cara inquiry ini merupakan cara berpikir sejarah yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sejarah, yang mana pada hal ini itu juga dapat sekaligus membina dan membimbing peserta didik dalam menguasai keterampilannya. Yang kedua itu belajar kelompok ini, peserta didik itu diharapkan bagaimana sih cara menyelesaikan dalam suatu permasalahan gitu. Sebagaimana dikatakan bahwasanya cooperative planning atau yang disebut dengan kooperatif ini yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu. Dan pada metode ini itu bertujuan untuk menyelesaikan dan memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama. Dengan adanya belajar kelompok, tentunya itu akan memotivasi peserta didik dalam belajar. Hal ini juga dapat mendidik
anak dalam berpikir serta memahami materi pelajaran supaya tidak tertinggal dari teman-temannya. Yang ketiga yaitu teori pembelajaran konstruktivisme. Teori belajar ini lebih mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Dalam proses pembelajaran ini menghubungkan peserta didik secara aktif guna membentuk pengetahuan. Dalam pembelajaran ini juga lebih mengutamakan pada keterampilan dasar yang diperlukan dengan adanya bantuan pendidikan dari seorang pendidik. Di samping itu juga pada pembelajaran teori konstruktivisme ini merupakan asas berpikir secara konseptual. Artinya pengetahuan dibentuk oleh manusia itu secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.